memang kita harus ramah terhadap perubahan ya, bahwa kita berada sekarang di tahun 2022. Kalau kita bandingkan dengan kita aktif sebagai wartawan di sekitar tahun 1974 ke atas, itu memang jaraknya sangat jauh ya. Dan perkembangan teknologi ini begitu cepat sehingga kita ketinggalan kalau kita mengacu pada masa lalu ya. Tapi ada saja plus minusnya. Sekarang orang sangat cepat menyampaikan pesan-pesannya atau pikiran-pikirannya dengan ditemukannya teknologi informasi sekarang ini. Di masa lalu kita perlu proses yang panjang ya, sehingga dapat dinikmati hasil-hasilnya lebih lengkap ya. Kalau sekarang ini kecepatan cepat dan tidak ada henti informasi sekarang. Kalau kita dulu jeda kan, ada jeda. Koran itu kita tunggu dulu dikirim lewat pos atau lewat udara itu atau pos itu lewat darat itu ada lewat laut, ada lewat bis, ada lewat udara itu. Jadi ini akan menentukan harga juga, harga jual dari koran pada waktu itu ya. Televisi belum ada, hanya ada TVRI masih hitam putih. Itu untuk menggambarkan situasi pada masa lalu. Nah, kita sudah tinggalkan itu sekarang. Bahkan semua alat-alat kita yang dahulu seperti itu sebenarnya sudah tidak begitu berlaku dengan zaman ini kan. Tadi Anda mengatakan bahwa lebih baik pakai handphone sekarang. Ya betul, dulu kita harus mencuci dulu itu film-film itu, kita potong, kita cuci, masuk kamar gelap, lalu kita pilih jenis kertasnya yang akan kita pakai mencetak. Itu sekarang tidak perlu ya. Semuanya bekerja dengan digital, dengan mesin yang sangat cepat. Jadi jelas perbedaan itu. Sekarang pertanyaannya mungkin ada perubahan-perubahan perilaku dari mereka yang aktif di dalam penulisan dahulu dengan yang sekarang ya. Nah itu kedangkalan materi bisa saja disebabkan oleh kecepatan. Misalnya bagaimana dia supaya cepat beritanya tersebar dan orang menjadi sangat tertarik kalau tersebar. Ya, lalu satu tulisan itu disiarkan lagi oleh orang lain terus menerus. Seringkali tulisan saya di Facebook atau di Twitter itu ditulis lagi oleh orang lain sekarang ya. Saya sudah temukan itu data-data itu dipakai oleh orang lain. Dia juga mengumpulkan followernya dari tulisan orang lain ya. Ini yang dahulu tidak seperti itu. Nah, kalau kita mau membedakan kan ada dua masa yang berbeda kan, penggunaan teknologi dulu dan sekarang kan. Khususnya dalam dunia penulisan, mungkin Pak Ali sendiri merasakan hasil dari karya tulisan dulu itu seperti apa dibandingkan sekarang yang dipermudah dengan menggunakan komputer. Ya itu saya begini, sekarang kan saya jadi rektor ya. Saya rasakan baik dosen sekarang maupun mahasiswa sekarang ini juga dia hidup dalam zaman yang berbeda dengan kita di masa lalu ya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana dahulu agak lebih mendalam dibanding sekarang ya. Itu makanya saya resah melihat mahasiswa ini ya yang mengambil bahan-bahan dari YouTube, dari bahan-bahan tertulis yang dibuat begitu saja kan. Saya katakan tidak bisa Anda pakai itu. Harus ada buku karangan siapa, dicetak kapan ya. Tapi boleh saja ini kalau disebutkan sumbernya. Kalau Anda ambil di YouTube atau di mana internet apa, tapi tidak bisa dijadikan referensi kalau tidak dilengkapi oleh siapa penulisnya, diterbitkan oleh siapa dan sebagainya. Itu contoh ya. Saya tetap mencurigai bahwa ilmu pengetahuan atau kesarjanaan dari para mahasiswa kita ini bisa saja kurang bisa dipertanggungjawabkan kalau dia terus-menerus mengambil sumber dari situ ya, tidak mau membaca ya. Ini yang menarik adalah kehendak orang untuk membaca buku sekarang sangat tipis ya. Apakah ini akibat dari teknologi ini atau saya tidak tahu ya. Dia
berjam-jam di muka komputernya, tapi dia tidak pernah membaca buku teks yang tebal, yang penuh dan ilmu kan. Ini siapa mendorongnya? Teknologi itu atau situasi di sekitar kan? Itu berbahaya ini ya. Nanti ada orang profesor, doktor, tapi dia profesor, doktor YouTube misalnya kan, dia tidak pernah membaca teks-teks buku yang sudah dari zaman Plato, di zaman Yunani itu sudah berkembang dan terus berkembang sampai sekarang. Dia tidak mau yang berat-berat ya. Jadi kemungkinan itu bisa kita teliti maksudnya ya. Perubahan-perubahan yang sangat serius jadi di bidang keilmuan itu. Apakah bisa kita yakini bahwa mereka tidak lagi baca-baca buku di perpustakaan, tapi dia sudah baca online? Ada yang membaca online tetapi dia tidak mau baca seluruhnya. Ya, saya sudah uji. Tulisan saya misalnya ada 3-4 alinea, dia baca judulnya dan alinea pertama. Tapi dia tidak baca sampai bawah ya. Dia sudah beri komentar. Itu berarti dia tidak mau membaca yang lebih panjang. Ya, itu saya teliti. Dari tulisan-tulisan saya itu, kalau saya membuat satu alinea banyak pembacanya ya. Tapi kalau 3-4 alinea dia sudah hendak membaca. Ini salah satu indikasi, tapi belum ada penelitian yang mendalam. Ya. Apakah itu rata-rata atau hanya terbatas? Kalau rata-rata seperti itu, ini berbahaya. Orang tidak mau membaca yang lebih mendalam, yang lebih berat. Nah, kedua, kalau saya menulis yang ringan, banyak yang merespon. Tapi kalau saya menulis yang berat, dia tidak paham ya. Dia tidak paham atau dia tidak mau berpikir berat. Nah, seperti itu. Jadi kita punya audiens udara ini, ya bisa saja dia tidak mau berpikir yang berat sekarang, dan ini sangat berbahaya juga sebenarnya. Khusus bagi kalangan mahasiswa ini Pak Ali, kira-kira dampak yang paling terasa itu ya, apakah kecenderungan nanti mahasiswa itu menjiplak tulisan karena mudahnya teknologi ini, atau ada faktor-faktor lain? Ya, itu selalu saya ingatkan, jangan seperti itu kan. Saya selalu berhati-hati untuk memberi konklusi karena saya seorang peneliti ya. Saya meneliti dalam kali itu mengenai cara orang merespon tulisan-tulisan saya kan. Kalau materinya agak berat, terlalu sedikit orang tertarik ya. Kalau dia ringan-ringan, banyak orang yang itu berarti apakah audiens kita ini memang orang yang dari kalangan tidak berpendidikan, atau kita juga belum melakukan penelitian ya. Tapi setelah saya lacak, mereka dari orang berpendidikan. Saya lacak satu persatu siapa ini. Ini dia jadi guru, dia bekerja di wira swasta, dia universitas. Rata-rata golongan berpendidikan bagus yang merespon. Tetapi kalau berat memang dia tidak tertarik. Karena itukah output daripada pendidikan itu saya tidak tahu kan. Nah, seperti itu yang saya juga melakukan survei itu kan dari tulisan saya kan. Itu berapa orang, ada 200 orang, 300 orang. Kalau saya ada yang 2.700 satu kali itu yang merespon tulisan saya. Dan itu di seluruh Indonesia ada banyak itu. Tapi kalau yang bersifat lokal sih itu, ya seperti itu. Jarang orang awam itu yang merespon, tapi dia tidak mau mengomentari atau membaca yang berat-berat. Seperti itu. Kemudian terkait dengan Hari Aksara ini kan internasional yang akan dilakukan di Sumbawa nanti itu, dan kaitan dengan minat baca masyarakat kita yang rendah kan, cukup rendah. Dan kalau minat baca rendah, menulis pun mungkin lebih rendah lagi kan. Iya. Jadi tidak semua orang yang membaca itu menulis. Justru itu saya mau Anda ikut kalau ada gitu dan menyampaikan hal seperti ini. Ya, jadi jangan dia buat upacara-upacara saja, tapi dia tidak tahu masalah kan. Dia adakan upacara itu, kita kasih buku, tapi tidak akan ada orang membacanya. Ya inilah yang harus dipersoalkan kan. Saya juga kita akan punya perpustakaan di lantai 3.
Saya tanya pada karyawannya berapa orang datang ke sini sehari. 3-4 katanya ya. Kalau dari 1.000 mahasiswa ada 3-4 datang, banyak indikasi yang tak pakai sebenarnya. Itu perpustakaan itu. Orang perpustakaan sendiri tidak suka membaca, apalagi orang lain kan. Itu macam-macam lah cara kita menilai kan. Memang benar orang sekarang dia mau instan dan tidak suka berpikir yang berat ya. Kira-kira seperti itu. Membaca itu berat bagi masyarakat. Faktor penyebabnya kira-kira apa itu? Itu membaca itu tidak berat, tapi kenapa dia tidak mau membaca itu kan pertanyaannya kan? Mungkin dia akan menjawab untuk apa saya membaca kan? Saya sudah bisa dapat informasi dengan cepat di handphone saya, mau berita apa bisa saya kan, tapi kan saya belum melakukan pertanyaan itu kan? Kenapa Anda tidak suka membaca? Buku-buku yang saya kasih Anda tidak pernah baca ya? Seperti itu. Jadi itu ada kaitan dengan apalagi kalau mereka menulis gitu kan? Nah, apalagi menulis ya. Dan menulis juga kalau kita lihat kan penulis itu, anggaplah sekarang misalnya orang menulis cerpen itu di media massa itu jarang dikasih honor kan? Iya. Kira-kira itu memberi efek nggak pada minat orang menulis? Bagaimana menyikapi itu? Apakah pemerintah perlu turun tangan di sini misalnya subsidi gitu kan, kayak ada kantor bahasa kita di sini kan sifatnya subsidi silang dengan pemilik media untuk ini kita tanggapi saja situasi ini sekarang sebagai yang menimpa diri kita sebagai produk lama kan. Produk baru ini sangat keras dan kuat ya. Ini sebenarnya sudah diramalkan oleh Alvin Toffler 40 tahun yang lalu keadaan seperti ini kan. Penulis masa depan kan, itu jadi meramal masa depan yang kejadian seperti ini memang akan terjadi dan kita temukan sekarang kan. Orang-orang yang kaya raya ini bukan orang-orang yang bekerja keras seperti kita dulu kan. Orang yang boleh kaya itu adalah orang yang membanting tulang, tidak pernah berhenti, terus bekerja dengan tangan, pikiran. Tapi sekarang orang yang kaya itu orang yang main-mainkan aplikator kan. Nah itu dia serba bagi kita ini ya, karena kita ini adalah orang-orang lama ya, kita mengamatilah situasi perkembangan ini, tetapi kita tidak terlalu jauh ya. Seperti Anda ini kan, biarpun kita orang lama tapi Anda ikut menggunakan teknologi ini sudah bagus itu ya. Kita tidak terbuang dari zaman yang sudah berubah, tapi terus kita mewaspadai. Kira gitu. Ada nggak harapan untuk munculnya penulis-penulis itu? Di mana itu kira-kira? Ya, kalau bersifat massal itu mungkin kita pada tahap sekarang ini masih meragukan ya. Dia sebagai fenomena zaman ya. Karena itu, tapi setiap fenomena zaman itu ada ia keluar dari situ, maksudnya yang dia terus menulis ya. Dan saya bisa lihat penulis-penulis novel, penulis-penulis karya-karya ilmiah itu dia tetap ada kan. Tetapi di ribuan orang yang ada di sekitar itu dia tidak peduli ya, itu pasti ada lah. Tetapi kita selalu berpikir optimis, zaman itu dia akan berubah ya. Bisa saja dia akan kembali nanti sistem pendidikan kita dikritik, itu lalu dia kembali lagi dengan mengutamakan pada tulisan-tulisan dan penelitian pastilah. Kecenderungannya nanti dia akan mengerucutkan bahwa mereka yang akan terus menulis itu adalah yang memang punya hobi dan bakat itu kan ya. Ya bisa, dan revolusi teknologi informasi itu juga dia sampai pada puncaknya nanti ya. Puncaknya dan orang mulai terhenyak dengan segala plus minusnya. Dia tidak jalan lurus mulus, pasti ada orang akan berpikir nanti tentang plus minus dari situasi sekarang ini. Banyak sekali sekarang. Kenapa banyak korban seksual dan sebagainya? Karena ini kan produk dari ini. Kenapa banyak orang korban dari penipuan? Kenapa banyak korban dari crazy rich? Kenapa banyak orang
ini nanti akan orang berpikir inilah akibat negatif kali ini. Lalu timbul pemikiran-pemikiran. Ya, sekarang orang yang bekerja secara tradisional sudah tersingkirkan, ya. Tidak ada lagi ojek, tidak ada lagi. Tapi orang kaya itulah yang membuat aplikasi Gojek atau apa namanya itu ya, dia jadi kaya raya ya. Dan saya bertanya itu kan, di mana orang-orang yang menjaga semua di jalan tol itu sekarang tidak ada ya. Ada ribuan orang pergi ya, diganti dengan bayar apa itu, kartu ya, tes, mesin bekerja. Tapi itu ada ribuan orang kehilangan pekerjaan. Tidak ada orang berpikir itu. Harus negara ini berpikir, bukan itu kagum-kagum melulu ya. Baru ada orang bisa buat aplikasi itu diangkat jadi menteri, baru orang bisa lihat buat TV net akan jadi menteri, baru orang bisa buat aplikasi ruang guru langsung diangkat jadi penasihat presiden. Macam itu kan akhirnya presiden sendiri sadar kan, wah ini tidak benar, Menteri Pariwisata harus diganti kan, baru dia bisa. Itu berarti kita salah ya menanggapi, kita tidak berpikir seperti yang kita semestikan seperti ini. Nanti akan lebih ekstrim pemikiran orang untuk menilai sebuah ini setelah melihat akibat-akibat negatif yang tidak dikontrol dengan tingkat budaya kita secara teknologi itu. Karena kita ini apa? Bangsa konsumen. Bukan kita produsen dari semua ini. Nah, di situ kan, kalau orang Cina, orang Rusia, orang Jepang kan dia menyaingi produk itu untuk dia harus setara dengan negara mana asalnya. Kalau kita ini 100% konsumen, jauh sekali posisi kita kan. Kembali ke dunia tulis menulis ini, banyak orang bisa langsung melesat apakah dia materinya atau segala macam itu dengan teknologi yang ada sekarang kan. Tapi mungkin ada pengecualian, sepertinya penulis ini tidak bisa terangkat. Tidak bisa. Ya, padahal dengan menulis itu kan cepat dia akan terakses. Cuma nilainya itu kan seperti tadi saya ceritakan kan, ada yang media-media yang cerpennya teman dimuat, sekarang nggak ada lagi honor. Gitu. Tapi dia tetap menulis di sana karena ada rasa senangnya, bangganya dimuat di sana. Ada jadikan rujukan ya, kalau demikian itu kenapa, selalu ada pertanyaan. Caranya menjembatani itu. Mungkin tidak sampai begitu, tapi kenapa itu untuk era sekarang, kenapa hal itu terjadi, itu lebih baik ya kita telaah ya, akibat apa. Berarti ada demand masyarakat itu atau need masyarakat itu dia agak bergeser kan, atau bagaimana dia melihat itu dan bagaimana si produsen itu melihat orang yang masuk sana. Dia merasa seperti tadi yang Anda ungkapkan, mungkin dia merasa sudah puas tulisannya dimuat di sana, berarti kehilangan profesi ya. Kan profesi itu juga untuk cara hidup kan. Tapi kalau dia main-main itu, wah ini sangat berbahaya kan. Kita itu yang saya katakan bisa saja dangkal sekali. Ya, cerpen kelas bebek mungkin dia muat di sana, yang penting halamannya ada kan. Nah, jadi kan pendangkalan ya kan. Khusus penulis sastra ini, menurut Pak Ali bagaimana gini ya? Karena mereka juga kan mengalami kesulitan yang cukup banyak kan, misalnya untuk menerbitkan perlu biaya, kemudian artinya untuk bisa terjadi hubungan yang ideal, dia mendapatkan sesuatu dari karyanya itu agak sulit kan. Iya. Itu bagaimana cara ini khusus bagi para sastrawan ini ya, dari masa ke masa. Sastrawan itu seperti seorang filosofis, dia seorang filsafat ya. Tapi di aspek industri dia juga harus hidup dan boleh berbahagia dari tulisan-tulisannya ya. Nah, kita senang seorang penulis
katakanlah si penulis Bumi Manusia ya, dia dapat hadiah Nobel, dia bisa dapat hadiah sastra dan sebagainya, dan bukunya dicetak berulang-ulang, dia mendapat royalti, itu sah. Walaupun bukan itu cita-cita si penulis kan, yang dia mau pikiran-pikiran dia dihayati, direnungkan oleh pembacanya, tetapi dia sah menikmati penghargaan itu secara fisik. Tetapi sastra itu harus tetap ada ya di dalam di zaman kapanpun, dan orang-orang seniman, orang-orang sastrawan itu dia akan lahir di zaman apapun ya. Kalau kita bertanya seperti itu, ya tanggung jawab negara ya. Jadi amat tergantung pada siapa yang berkuasa sekarang. Mungkin paling bagus kita ini berkumpul, membuat memikirkan cara-cara itu ya. Para sastrawan kita berkumpul, lalu kita mulai dengan arisan-arisan sederhana, lalu sambil kita memikirkan sumber-sumber yang bersifat materi ini bagaimana memperolehnya secara intern dulu maksudnya kan. Kalau mengharapkan negara ya, kalau orang-orang yang tidak mengerti kebudayaan, pemerintahan yang hanya berpikir tentang dirinya, tentang politik, tentu tidak terlalu jauh ya. Itu dari dulu ya. Itu majalah sastra dulu itu jarang sekali pembelinya, hanya kita-kita aja yang membelinya kan. Itu satu contoh kan, maksudnya begitu, untuk menyebarkan karya-karya itu supaya ada pemasukan juga kan. Tapi jarang itu yang membeli itu. Saya sejak SMP saya sudah berlangganan kan. Dan kalau di Malaysia itu kan ada sastrawan negara istilahnya kan, yang dia memang dapat insentif dari negara mungkin kan, tapi mungkin ada penggolongannya, klasifikasinya yang sudah senior atau segala macam kan. Kemudian kalau kita bandingkan karya sastra dengan karya-karya, anggaplah buku penelitian kayak gitu kan. Buku penelitian kan selalu dibantu oleh pemerintah untuk penelitian itu. Misalnya kalau kita ambil contoh seorang sastrawan yang mau menulis novel tentang suatu hal kan, apakah mungkin tidak sebetulnya dia dibantu sama seperti orang yang penelitian itu? Ya kalau makanya sangat tergantung pada siapa orang berkuasa. Ini kebudayaan ya. Anda tahu bahwa bangsa yang maju itu adalah bangsa yang berkebudayaan. Kalau dia tidak tahu nama kebudayaan, ya, pemerintah itu, negara itu, dia bodoh. Pemerintah ini tidak ada isinya ya. Kalau di Malaysia atau di negara lain, termasuk di Rusia atau di Amerika, dia sangat hormat kepada setiap sastrawan ya. Tapi karena dia mengerti kebudayaan. Tapi kalau kita satu negara yang tidak mengerti kebudayaan itu tidak dikiranya itu bagian inti dari bangsa itu sebenarnya itu ya. Karena itu ada pikiran dia, filsafat yang dikeluarkan dalam karya-karya dia itu menuntun bangsa itu sebenarnya kan. Itu kalau dia mengerti kebudayaan. Ya, kebudayaan adalah pikiran manusia yang unggul, yang hebat. Tapi dia mengartikan itu, dia pakai pakaian adat tuh si Jokowi dengan menteri-menterinya, itu enggak, itu aksesoris itu ya, pikiran kebudayaan itu. Jadi dia itu dangkal masih ya, kalau Anda lihat tuh pakaian-pakaian adat waktu sidang di MPR DPR, itu enggak ada arti ya. Kebudayaan itu pikiran. Dia menghargai ya, setiap perbedaan, yang menghargai setiap karya bangsanya. Itu bagian dari kebudayaan itu kan. Jadi sangat wajar seandainya anggaplah seniman atau sastrawan itu mengajukan proposal ke pemerintah kan, misalnya dia mau nulis novel kan, bukan? Iya itu kalau saya sebagai sastrawan misalnya, saya tidak akan mengajukan apa-apa pada pemerintah. Biarkan pemerintah itu bodoh ya. Nah, kalau saya ya itu tidak akan, biarkan aja. Saya seorang sastrawan, saya harus berkarya untuk saya persembahkan untuk umat manusia. Tapi kalau pemerintah yang memahami kebudayaan itu, dia yang
yang mendatangi menyongsong itu. Jadi dalam hal ini contoh Pak Ali berpikir bahwa seniman itu silahkan berkaryanya pasif gitu kan? Dia tetap berkarya. Ya. Dia menghibur bangsanya, dia menuntun bangsanya ke jalan yang benar kan. Jadi dia sebagai pandu dari satu bangsa, karena itu dia ada gagasan vital di dalam diri dia, dalam karya-karya dia itu. Jadi tunggu kapan ada pemerintahan yang mengerti dan yang dia membangun kebudayaan bangsanya. Sekarang dia membangun jalan, dia membangun gedung-gedung, itu terlalu jauh dari pikiran kebudayaan kan. Itu adalah civilization, pembangunan yang bersifat kebudayaan, tapi kebudayaan itu membangun sifat pikiran. Dan yang dibangun oleh sastrawan, seniman itu adalah pikiran. Jadi ini belum terakomodir dalam pemerintahan sekarang. Saya lihat ada kedangkalan pemahaman ya. Nah, kita lihat dari dia suka pada simbol kan, tarian, pakaian adat yang untuk menyuguhi pejabat-pejabat, tamu-tamu. Itu pendangkalan namanya ya.